Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Kita langsung aja, baru aja nonton One Battle After Another. salah satu film terbarunya Leonardo DiCaprio, ya. Yang nggak tahu nih secara gembar-gembornya apa sih? Sebenarnya sih dari novel juga, judulnya Vineland. Oh, jadi dari novel Ada juga. mungkin ada adaptasi lebih detail buat jadi naskahnya itu oleh kalau teman-teman tahu sutradara Paul Thomas Anderson. Nah, Paul Thomas Anderson itu sebenarnya udah bikin film dari mungkin kalau bisa dibilang mah dari tahun 88 lah 90-an. Cuman dia mulai mencuatnya teh dari Baby Blood, kalau pernah nonton Daniel Day-Lewis tahun 2007. Terus bikin film ada lagi yang bagus teh Phantom Thread tahun 2017 itu. Daniel Day-Lewis lagi. Jadi istilahnya si Paul Thomas Anderson teh udah langganan lah sama Daniel Day-Lewis dan kerjasama. Dan masuk nominasi Oscar, bahkan yang di There Will Be Blood menang Oscar kan si Daniel Day-Lewis. Tapi Paul Thomas Anderson-nya belum pernah menang Oscar sekalipun. Tapi kali ini dia coba menggait aktor baru lah. Sebenarnya nggak baru ya, baru menang Oscar tahun 2015. Baru tuh. Masih baru kan si Leonardo DiCaprio. Jadi si lead-nya di sini teh jadi si Bob Ferguson gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mungkin ada baca novelnya tentang pemberontakan sih sebenarnya. Intinya di mana? Intinya itu. Ya, intinya mungkin sih ada sebuah grup namanya Friends 75 yang melawan pemerintah lah. Tapi saya mereka melawannya kayak kebijakan pemerintah teh mereka lawan khususnya kalau di sini masalah imigrasi, masalah rasial kayak gitu mereka teh ngelawan karena anggota Friends 75 teh multiras gitu sih. Tapi tokoh utamanya itu sebenarnya salah satunya si Pat atau si Bob Ferguson itu sama mungkin apa ya heroin atau di film ini jadi karakter cewek utama Perfidia gitu. Dia tuh dinamikanya di dua itu sebenarnya teh seorang perempuan berkulit hitam yang mana dia tuh jadi pemimpin gerakan lah gitu. Dianggap terhormat lah di antara teman-teman. Sangat dominan. Nah, ininya tuh dan lain hal mereka tuh kayaknya mungkin melakukan kesalahan dalam sebuah misi di mana akhirnya mereka jadi musuh federal. Kan apa kayak kalau di Amerika itu sebenarnya kalau kamu bekerja di satu wilayah bagian state gitu ya dikejarnya sama polisi state aja. Tapi satu sisi mereka kira ada ngelakuin kejahatan federal, dikejar nih sama polisi federal dan terkutip Amerika jadinya ngejar kan. Lebih berat. Dan di sini digawangi atau dipimpin teh sama kolonel rada nyentrik sih sebenarnya namanya Stephen Lockjaw, di mana dia teh sebenarnya kolonel yang tegas, Lockjaw kan. Rahangnya terkunci, jarang ngomong, tapi teh punya apa ya fetish. Iya, punya fetish betul. Punya fetish di mana dia teh tergila-gila sama wanita kulit berwarna, khususnya warna hitam lah di sini. Jadi dia kalau udah ketemu kulit hitam langsung luluh aja gitu. Jadi kayak lupa tugasnya aja. Nah, satu sisi ini juga ya nanti teman-teman bisa nonton lah, nggak akan di spoiler alert, di mana kisahnya teh langsung flash forward ke 16 tahun ke depan. Yang mana sebenarnya si Bob Ferguson teh ditinggalin anak sama si Perfidia teh. Dia teh berusaha menjaga si anaknya namanya Willa di sini dari pengaruh masa lalunya mereka. Isanya masa lalu lah, biarlah masa lalu lah, kita memulai hidup baru lah di negara bagian lain itu. Mungkin kalau dianalogikan di Indonesia mungkin mereka teh dulu pelaku para zaman 1998 lah. Sekarang mau menjadi orang biasa aja gitu intinya. Tapi ternyata masa lalu teh masih menghantui, khususnya ada sebuah trigger. Mungkin sih bagi kita orang Indonesia rada aneh ya, tapi kayaknya kalau di Amerika itu biasa masalah superioritas kulit berwarna gitu. Jadi white supremacy lah. White supremacy kalau dalam kasusnya di sini. Jadi si Lockjaw teh intinya dia teh mau menghapus aibnya dia gitu. Nah ini teman-teman harus nonton lah. Kita nggak akan bisa ngasih spoiler gimana. Di mana itu akhirnya teh kehidupan tenangnya si Bob sama Willa teh jadi keganggu dan literally apa ya kalau kamu federal udah turun tangan kan semua teh udah terstruktur, terorganisir. Jadi benar-benar judulnya One Battle of Another teh nanti lolos dari pertempuran ini, lepas dari cengkraman ini pindah ke sana pertempuran selanjutnya. Jadi dia film itu teh literally sesimpel itu gitu. Cuman aku kalau boleh bilang teh sebenarnya ini tuh agak ada kritik sosialnya juga jelas, sih. Itu jelas. Dan kental sama dark comedy. Ini dark comedy sih sebenarnya sih. Itu sih kalau dari kilasnya dari saya. Jujur kalau gue secara latar belakang gue zero. Gue cuman tertarik karena Caprio. Karena nggak mungkin ecek-ecek lah. Dan Gigi yang ngajak dan oke lah gas.
karena gue juga butuh tontonan yang bener-bener fresh gitu. Fresh gitu Dan ya. ternyata terbayarkan di tontonan ini nih. Karena ketidaktahuan gue akan latar belakang itu, ternyata dia dan memang di sini benar-benar hanya menggambarkan sepotong kehidupan tentang sebuah golongan kelompok apa sih separatis, Rais 75 ya, pemberontak jadinya musuh pemerintah lah, musuh mah gimana sudut pandang Mendak ya. dan apalagi kemarin kondisi negara kita juga agak-agak gitu, jadinya agak ke engaging juga gitu. Relatable lah Ya gitu. jadinya. Oh ternyata kalian bisa lihat di situ kayak ternyata kalau dalam tanda kutip pemberontaknya kayak gitu tuh cara mainnya gitu, walaupun nggak jelas-jelas banget ya. Jadinya ketegangan dan chaosnya dapat, dan di sini DiCaprio anjir ya emang nggak kaleng-kaleng sih, jadi bisa menggambarkan karakternya dengan tololnya, klamsi-klamsinya tuh kayak tanya kesel gitu, kesel banget gitu. Ternyata dulu waktu zaman mudanya teh kan gagah pisan, terus penuh perhitungan cerdas gitu. Sekarang 16 tahun berselang teh paranoidnya kentara pisan gitu. Jadi apa kayak hasil dari perbuatannya? Hasil perbuatan jadi kayak di sini teh lucu gitu. Tapi teh sebenarnya tragis gitu. Aku suka di film itu mempertentangkan itu sebenarnya di balik layar itu teh kadang nyinggung masalah soal pemberontakan. Ternyata kalau dari sudut pandang rakyat yang melawannya kan gitu ya. Tapi ternyata teh tanda kutip pemerintah juga teh nggak bersih juga sih sebenarnya cara mainnya dia juga nya. Di sana mungkin ya ada beberapa orang bounty hunter, mungkin didramatisir ya bahwa biar bersih udahlah bersihin aja lah sama kalian, pokoknya taunya pemerintah atau orang-orang di atas itu yang white collar gitu elitis gitu udah tau beres aja intinya. Nah karena kayak gitu tuh dimana akhirnya jadinya loh main kotor juga gitu kan. Jadi di sini tuh pintarnya Paul Thomas Anderson tuh ngangkat sisi humanisnya gitu sih. Ternyata sebenarnya loh sesimpel pengen hidup tenang aja gitu sebenarnya. Ternyata ya itulah untuk di masa lalu itu tetap datang gitu dalam bentuk si Lockjaw ini gitu. Dan aku suka Sean Penn, asli aktingnya juga halus sih. Dia juga nggak kaleng-kaleng sih kalau teman-teman pernah nonton filmnya I Am Sam gitu kan. Aduh di sini keren banget lah, literally dia pakai steroid gitu kan untuk menampilkan dirinya sebagai seorang kolonel tentara gitu kan. Jadi aja seru sih. Kalau teman-teman mungkin sih boleh lancang teh kayak nonton apa ya? Inglourious Basterds sih kalau cuman tidak berdarah-darah, tidak segori itu karena di sini subtle gitu sih masalah kekerasannya tuh dibikin mungkin nggak terlalu frontal, jadi nggak sampai terdarah-darah, tapi kita tahu orang mati dalam kejadian ini, tahu gitu orang cedera, orang luka gitu. Cuman ini lucunya gitu, jadi kayak ternyata ada seorang jenderal atau kolonel literally Hans Landa ya, ini mah langsung aja punya motif sendiri gitu kan. Dia tuh pengen diakuin sama the Führer, pengen jadi masuk kaum elitnya. Di sini juga sih Lockjaw teh pengen ngasih pembuktian gitu biar juga diakui. Jadi seru sih situnya untuk kayak gitu. Filmnya teh tipikal film gitu, cuman believable gitu kalau aku boleh bilang. Dan kalau yang gue pengen sorotin di sini, vibe sama rasa film itu unik buat gue. Makanya gue jujur mungkin saking banyaknya film berseluruhan nih, jadinya kayak ketika ada satu yang menonjol jadi kerasa banget. Ini menurut gue itu jadi kayak di sisi lain film-film kemarin atau serial yang kita tonton di streaming platform yang sorry itu saya kayak kebanyakan template dan flat gitu. Nah ini kayak wah ini kayak baru dan aneh. Tadi Gigi sempat mention ada lucunya tapi tragis gitu. Ini mau ketawa tapi yang bener aja gitu kayak. Jadi kalau boleh bilang teh kekacauan yang terkontrol sih ini cara film. Jadi kejadiannya itu sama chaos tapi teh lucu gitu, masih tetap bisa nyambung gitu, linear ceritanya teh masih bisa, editingnya juga jago sih pasti ini pas revealing ini teh langsung pindah ke sini bagus sih. Jadi kita teh penonton dibikin roller coaster emosi dan literally sih menurut saya sih highlightnya film ini mah 15 menit terakhir sih itu yang adegan roller coaster kejar-kejarannya itu kita sebagai penonton dapat POV dari sudut pandang kejar-kejarannya teh dapat gitu. Walaupun ini secara dinamikanya agak unik karena lumayan lama nih film. Lumayan lama ya, 2 jam 42 menit, hampir 3 jam. Agak kaget juga. Ada zaman sekarang film lama gini dan film bukan fantasi atau apa gitu. Ya kalau saya bilang sih sekarang udah studio-studio teh sudah tidak ini sih mikirin soal durasi, asal cerita bisa tersampaikan gitu. Karena jujur apalagi kayak kita udah nonton Dune tahun lalu aja 2 jam lebih, hampir 3 jam, kita bisa 3 jam malam kita bisa meresapi karena kita invest gitu ke filmnya. Dan ini
aku sukanya Salah dari satu yang cukup- salah satu yang bisa gitu, jadi langsung klik gitu sih dari awal Ya, gitu. klik tuh. Langsung Itu klik. jujur gue agak susah nemuin sekarang tuh tontonan yang klik dari awal. Klik dari awal. Entah biasa jadinya ngantuk atau apa, atau dragging gitu. Ini kita langsung tercuri perhatiannya. Jadi Iya. menurut gua ini patut diapresiasi banget. sih. Bagus sih. Secara sinematografi sih tidak ada yang istimewa banget Iya. karena emang menggambarkan kekacauannya. Kacauannya. Konon katanya Hmm. sih, katanya ini harusnya dinikmati di IMAX tapi yang 70 mm yang masih pakai pita karena banyaknya kan adegannya di El Paso, Texas, di mana banyak grainy padang pasir, gurun canyon. Jadi katanya tanda kutip agak-agak cowboy gitu sih, tapi di zaman modern gini gitu. Jadi di sini tuh katanya, tapi karena Indonesia nggak ada IMAX 70 mm, cari aja lah layar terbesar aja lah, teman-teman pasti nggak akan rugi lah kalau bisa nontonnya di bioskop. Karena mungkin ada pergerakan kamera juga yang tadi lihat kan agak shaky gitu, kayak kejar-kejarannya jadi biar imersif gitu. Imersif. Ya itu sih, itu secara teknikal sih Ya. gitu. Sama aku sukanya sih karena aku ada dua lagu suka Iya tadi Gigi ini banget ya. dimasukin jadi tema lagu di sini gitu. Apa aja gitu? Si paling aku suka mah Steely Dan Dirty Work. Literally itu mah menggambarkan kisah hidupnya si Bo Ferguson. Sama lagu pemberontakannya itu si Gil Scott Heron yang Revolution Will Not Be Televised gitu. Dan itu teh dimasukin subtle gitu lah, kayak adegan apa tiba-tiba ada musiknya tapi jadi kena gitu sih. Pemakaian musiknya nggak terlalu lebay kayak film-film James Gunn. Cuman pas lah gitu. Sama mungkin sih untuk catatan kecil sih saya suka sih si Benicio del Toro sih sebagai si sensei. Cuman gitu doang. Kayak gitu doang. Bentar gitu doang, tapi bisa mencuri lumayan lah. Iya. Ada mungkin komikalnya ya dari dia ya. Walaupun dia nggak berusaha melucu gitu, tapi Gue jadi inget juga lagi orang Meksiko tapi jadi sensei. si karate gitu boders ya. Boders bisa itu si Benicio del Toro, walaupun dia udah biasa sih kalau kayak gitu-gitu. Ya udah ya. Jadi lucu sih, itu catatan kecil aja sih. Itu apa garnish lah ya. Garnish aja gitu. Jadi memang intinya di sini kalau teman-teman pengen tahu sebuah gambaran golongan pemberontak dan pemerintah dan konfliknya bisa ditonton di sini supaya tahu gitu konflik kepentingan dan emosionalnya seperti apa. Iya. Gitu. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih itu sih first impression dari kita sih. Bisa teman-teman tonton sendiri di bioskop. Harus nonton. Entah, iya. Ini salah satu list yang harus tonton kali ya. Kayaknya dan sekarang lagi agak jarang ya Gap. Lagi aja. Jadi saya teman-teman kalau boleh tahu kan sekarang kalau di Amerika sebenarnya masuk fall ya. Biasanya filmnya teh udah yang nominasi Oscar sih. Fall tuh yang agak niche kali ya. Niche ya. Jadi mungkin di sekarang ini waktunya tepat sih untuk nonton kayak gini. Makanya cenderung hingar-bingar itu nggak terlalu heboh. Ya. Iya benar. Oke, dan buktikan sendiri aja ke bioskop, bisa ditonton. Thank you teman-teman udah nonton. Kayak gitu impresi dari kita. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.